Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marta Disari, MPPM 1012-440. Jika saya kali ini untuk membahas yaitu seorang matematikawan yang bernama Thomas Harriot. Thomas Harriot ini bukanlah hanya seorang astronom dan navigator Inggris, yaitu dia ada beberapa sejarahnya. Baiklah, di sini akan membahasnya. Itu yang pertama, sejarah Thomas Harriot. Thomas Harriot lahir di Oxford Street, Inggris pada tahun 1560. Dia belajar di SD Mary Hall, Oxford, dan lulus pada tahun 1577. Harriot kemudian bekerja sebagai navigator dan matematikawan untuk Sir Walter Raleigh yang mengirimnya ke Amerika Utara untuk menjelajahi pantai timur. Harriot kembali ke Inggris pada tahun 1588 dan fokus untuk penelitian matematika. Dan astronomis. Ia menjadi teman dekat Sir Francis Bacon dan berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan modern. Apakah teman-teman tahu apa saja sih penemuan dari Thomas Harriot? Sini saya akan bahas juga, yaitu yang pertama, simbol matematika. Harriot memperkenalkan simbol-simbol matematika seperti tanda kurang atau bisa disebut kita sebagai kurang dari, atau tanda lebih, yaitu lebih dari, dan sama dengan, yaitu ada kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Jadi itu penemuan yang kedua, yaitu konsep algebra. Ia menggambarkan konsep algebra dan memperkenalkan istilah eksponen. Terus yang ketiga yaitu geometri. Harriot menemukan konsep geometri baru termasuk teori tentang segitiga dan lingkaran. Terus yang keempat itu astronomi. Ia membuat pengalaman astronomi tentang bulan, planet, dan bintang, serta memperkenalkan konsep paralaks. Terus tadi sebelumnya kan itu penemuan-penemuan dari Thomas Harriot. Terus yang kedua ini ada beberapa karyanya juga. Yang pertama yaitu Artis Analytis Paresis pada tahun 1631. Karya matematika terbesarnya. Terus yang kedua yaitu karya A Brief and True Report of the Newfound Land of Vagini pada tahun 1588. Laporan perjalanan ke Amerika Utara. Terus yang ketiga yaitu The Revolution Neighbors atau tentang topik. Karya teorema ini yaitu tentang cahaya dan pantulannya. Terus juga si Bapak Thomas Harriot ini dia juga mempunyai kontribusi ilmiah, yaitu ada 5. Yang pertama, pengembangan konsep algebra dan geometri. Sebelumnya tadi kan ada beberapa contoh penemuannya. Kalau ini kontribusi ilmiahnya. Dan terus yang kedua itu penemuan simbol matematika. Sebelumnya saya sudah menyebutkan, yaitu yang pertama ada sama dengan, lebih atau lebih dari sama dengan, atau lebih kecil dari sama dengan. Terus ada lebih kecil dan lebih besar. Terus yang ketiga yaitu teori persamaan kuadrat. Terus yang keempat penggunaan eksponen dan logarika. Terus yang kelima penelitian astronomi tentang bulan dan planet. Ini kita lanjut ke beberapa penemuan dari Bapak Thomas Harriot ini. Dia juga menemukan beberapa peta dan kartografi. Ada 3, yaitu yang pertama peta Amerika Utara pada tahun 1585 sampai 1588, yaitu salah satu peta Amerika pertama. Terus yang kedua yaitu peta Teluk Chesapeake and Sungai Ronse. Itu penemuan peta yang keduanya. Terus penemuan peta yang ketiga yaitu peta Carolina Utara dan Selatan. Itu penemuan peta yang ketiga. Terus kita lanjut. Tadi kan penemuan-penemuannya, ada ini kita ada hasilnya. Yaitu yang pertama yaitu hasil pengembangan konsep algebra dan geometri. Terus hasil dan penemuan itu juga hampir sama, yaitu tadi ada simbol, terus ada teori persamaan kuadrat, terus penggunaan eksponen dan logaritma, terus sistem desimal. Sistem desimal itu juga termasuk dari penemuan Thomas Harriot. Terus kita lanjut ke beberapa penemuan di bidang fisika dan
optik. Yaitu yang pertama teorema tentang cahaya dan optik, terus yang kedua prinsip-prinsip teleskop. Nah lanjut, jadi kita langsung ke fisika dan optik. Itu juga termasuk beberapa hal penemuannya di bidang fisika dan optik. Yang pertama itu teori tentang cahaya dan optik, yang kedua prinsip-prinsip dasar teleskop, yang ketiga pembiasan cahaya, dan yang keempat refleksi dan refraksi cahaya. Terus yang paling terakhir yaitu penemuannya di bidang hasil astronomi. Pengamatan bulan dan planet dengan teleskop, itu yang pertama. Terus yang kedua itu penemuan gunung dan lembah di bulan, dan itu yang kedua. Yang ketiga itu gerakan planet Jupiter dan Venus. Nah dari gerakan planet tersebut kita bisa menghitung jaraknya ya teman-teman. Itu lanjut yang keempat. Nah ini perhitungan jarak bulan ke bumi, itu juga ada titik hitungnya. Dan yang kelima itu pengamatan gerhana bulan. Nah berarti gerhana bulan itu juga ada hitungan dari pengamatannya. Dan ini contoh gambar penemuan dari kontribusi ilmiah dari Thomas Harriot. Ini ya teman-teman. Dan ini beliau yang bernama Thomas Harriot. Nah, baiklah, itu dari hasil pengamatan yang telah saya sampaikan kepada kalian teman-teman dan Bapak dosen yang terhormat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.